Gue tuh sama kayak lu pada, kayak video ini aja ya, gue tuh capeknya pun ampun, gue nggak punya energi untuk ngeberesin video ini. Lu bayangin ya, Noh, lihat noh, lihat. Gue capek banget. Pas bangun tidur capek banget. Pas kerja capek banget. Pas makan, pas nongkrong, pas main HP pun gue tuh capeknya ampun. Pas gue kagak capek, pas gue lagi mau tidur. Ironisnya hidup modern ini, lu kerja keras dari pagi, nahan ngantuk siang-siang, tapi pas malam malas scroll TikTok sampai jam 2 pagi. Dan besoknya diulangin lagi, muter terus tuh kayak lingkaran setan. Terus gue yakin kalian pasti sama kayak gue, mikirnya adalah masalahnya tuh masalah di malam hari itu. Tapi ternyata masalah itu mungkin kagak di malam hari lu. Masalahnya justru pas lu lagi melek nih, pas di pagi hari ke siang hari, waktu lu lagi mikir terus. Dan boro-boro ngomongin kerjaan guys, gue mau makan aja, capek banget lu. Padahal udah jam 12 siang, harusnya kok produktif kan gitu kan ya. Tapi entah kenapa kayaknya ya, otak gue tuh gak bisa gitu kayaknya. Pengen ngomong kayak masalahnya itu sebenarnya ada di otak lu. Otak lu tuh kepenuhan. Setiap kali lu mutusin sesuatu, mau pakai baju apa, mau balas chat siapa, mau makan apa, otak lu lagi nyalain signal yang namanya glutamat. Semakin banyak keputusan, glutamatnya makin numpuk. Dan kalau numpuk terus, otak lu jadi kayak jalanan Jakarta habis hujan, macet. Atau enggak kayak komputer lu yang kebanyakan buka tab, ya ngehang. Kok nggak bisa ya? Jalur sinyal antara neuron nggak jalan mulus dan lu ngerasa capek. Padahal belum tentu lu ngerjain kerjaan fisik lu. Capeknya bukan di otot, tapi di kepala. Dan capek banget kan hidup kayak gini setiap harinya, makanya lu ngeklik video ini. Dan gue mau kasih tau kalian kenapa lu pada tuh capek banget sama kayak gue. Ada studi yang bilang manusia modern bikin tuh 35.000 keputusan setiap harinya. Dan untuk makanan aja kita tuh bikin lebih dari 200 keputusan. Ini bikin lu tuh terlalu sibuk. Lu hidup di dunia yang gak pernah berhenti minta lu mikir. Yang bahasa gue pribadi, sibuk kosong. Dan gue coba cari-cari kan, apakah sebenarnya otak manusia tuh dari dulu seperti ini sih, atau sebenarnya ada perbedaan gitu. Ternyata otak kita dari zaman dahulu aja, pas dari manusia gue aja, sama-sama aja. Jadi kalau misalnya gue pakai mesin waktu menuju ke 300.000 tahun lalu, pas lagi zamannya manusia gue, contoh si A nih ya, manusia gue bangun pagi tuh cuma mikir gue mau makan di mana ya. Udah itu doang. Prefrontal cortexnya cuma mikirin udah itu doang, bertahan hidup di kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Fast forward manusia gue itu jadi manusia modern, si A itu udah nggak jadi manusia gue tapi udah jadi manusia modern. Si A baru bangun tidur mikir, anak gue konsernya hari ini atau besok ya, sarapannya bubur atau roti, email yang ini urgent gak ya, stroke BPJS udah gue submit belum ya. Dari jam 8 pagi otak lu tuh udah overload, padahal baru aja mulai lu. Nah ini ada jargon tersendiri yang namanya evolutionary mismatch, dimana otak kita nggak didesain untuk mengambil keputusan sebegitu banyak di setiap harinya. Tapi karena kita manusia adalah makhluk hidup yang beneran terus pengen berkembang, pasti kita pengen coba cari solusinya kan. Dan kalau misalnya di Indonesia, manusia lebih unik lagi, kita cari solusi yang bisa cepet banget, yaitu adalah kafein, kopi. Dan biasanya didampingi dengan glukosa. Masalahnya kopi itu bukan menghapus adenosinnya doang, bahan kimia yang bikin lu ngantuk. Kopi cuma nahan sinyal adenosin. Kayak balikan sama mantan biar kagak sepi. Lu kira udah lega, padahal rasa sakitnya cuma ditunda. Oke, analoginya agak aneh, mending lu lihat visualnya aja kali ya. So ini adalah basically adalah adenosin lu kan. Lu pikir kafein lu blok terus adenosinnya, tapi begitu akhirnya lu beneran capek banget, kafeinnya udah hilang, akhirnya adenosin itu numpuk dan bikin lu bener-bener pengen tidur secepatnya. Jadi begitu efek kafeinnya habis, semua rasa capek langsung nabrak kayak gelombang tsunami. Dan bahkan ada jargon tersendiri, afternoon crash. Padahal itu cuma invoice yang tertunda di pagi hari. Jadi lu pagi hari kalau misalkan udah nge-scroll itu lu ngutang guys. Dan kalau misalkan kalian di sini yang udah pekerja pada umumnya, pasti bisa relate lah ya. Kalau misalkan kalian lagi kerja ataupun meeting setelah makan siang, terlihat kan orang-orangnya nggak produktif, males-malesan, disuruh A nggak bisa, kayak lamanya ampun-ampun gitu. Disuruh bikin website aja, lamanya ampun-ampun. Padahal udah ada namanya lnk.id, LinkedIn, mana kalian bisa langsung bikin website secara gratis, langsung aja register, sign in, dan kalian bisa langsung jualan produk digital, produk fisik, kalian punya jasa, lewat appointment, bisa WhatsApp blast, bisa email marketing, dan itu semua bisa selesai di bawah 5 menit padahal. Dan banyak banget cerita sukses orang yang memakai LinkedIn, tapi karena kalian keburu males, alhasil jadi kalian kagak kerjain. Nah pertanyaannya adalah, solusinya gimana buat kagak males? Gimana caranya kita itu kagak
capek banget. Pertama, kita harus tahu bahwa kita nggak boleh nambah input sembarangan. Kita harus bisa kurangi kita punya input, kurangi kita punya keputusan. Capek itu adalah akumulasi. Kalau lu ngurangin keputusan, lu bisa nyelamatin energi. Contoh menurut gua, rutinitas kecil yang mungkin bisa ngebantu kalian nyelamatin energi adalah bangun pagi, jangan scroll handphonenya kalian, tapi ngelihat matahari. Bahkan udah ada studinya di mana dikasih tahu kalau misalnya kalian jalan pagi dan terkena sinar matahari itu bisa ngebangunin sistem tubuhnya kalian, sistem biologis tubuhnya kalian. Gue tahu terkesan kayak nggak signifikan banget gimana cara ini bisa ngebantu lu, tapi lu pada cobain dulu deh. Gue klaim buat gue pribadi sendiri secara subjektif itu ngaruhnya ampun-ampun. Hal-hal kecil yang tidak signifikan ini sebenarnya tuh ngebantu guys. Contoh kita ngomongin hal lain gitu. Mark Zuckerberg, dia bilang bahwa dia itu suka memakai baju-baju yang itu-itu aja. Bahkan Steve Jobs pun juga kan ya, bajunya itu-itu aja. Mereka nggak mau ngambil keputusan ke hal-hal yang nggak berfaedah. Mereka mau otaknya tuh fresh ke hal-hal yang penting. Contoh rutinitas lainnya lagi, kita ngomongin intermittent fasting. Kebanyakan orang mikir kan, aduh mau makan apa gitu. Kalau misalnya kalian intermittent fasting, dimana kalian punya jam makan, contoh kalian jam makannya dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Udah kan, kalian mikirin makanannya kalian mikirin kalian mau makan apa, itu di jam 2 sampai jam 6 kan. Setelah itu kalian nggak mikir lagi. Jadi itu kenapa menurut gua ini bisa nyimpen energi kalian untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih penting. Nah itu kan baru di pagi harinya tuh gua kasih lu pada beberapa rekomendasi ya, dari kita ngomongin bangun pagi lihat matahari sambil jalan pagi, kita ngomongin pakai baju yang itu aja, terus habis itu kita ngomongin terhadap intermittent fasting. Nah malam harinya gimana kan, itu pas pertanyaan kalian. Apalagi kalian yang di sini night owl, kayak burung hantu yang pokoknya emang susah aja gitu kalau misalnya mau tidur kan. Jadi basically otak lu tuh harus buang semua racun hari itu, glutamat itu, adenosin, sisa-sisa stres. Dan buat bersihinnya lu tuh butuh tidur, bukan sekedar bahan tapi tidur yang benar. Dan masalahnya buat orang-orang yang seperti kalian ini, lu tuh suka scrolling TikTok, Instagram, Reels, YouTube Shorts, apapun itu yang bahasanya doom scrolling. Buat kalian yang kagak tahu apa itu doom scrolling, dimana kayak gini ya, kalian scroll aja kayak tanpa ada tujuan, kalian benar-benar kayak robot. Itu bahaya guys, dan gue gak pengen terkesan kayak orang tua yang ngatain anaknya itu kebanyakan baca komik di tahun 90-an. Jelasnya kalau misalnya kita ngomongin baca komik, at least kita tuh berpikir kayak ini tuh ceritanya segala macam apa, dan itu kan membaca ya guys ya. Doom scrolling itu literally cuma kalian pakai handphonenya kalian gini-gini terus itu loh. Dan itu kenapa gue juga sangat menyarankan kalian kalau misalnya konsumsi konten itu di komputer aja. Karena kalau misalnya lewat handphone sangat gampang banget buat ke distraksi gitu. Sangat gampang banget buat kalian tuh doom scrolling. Bahaya banget guys. Dan ini pun menurut gue sangat rasional ya guys ya. Kalian bayangin aja kalau misalkan kalian itu kebiasaan ngelakuin sesuatu yang kalian tuh udah gak mikir lagi. Dan sesuatu itu bahaya juga. Karena memberikan kalian fake dopamine gitu loh. Yang berasa kalian produktif karena selalu mendapatkan stimulasi yang baru dan bagus dan cepat. Tapi ternyata kalian tuh cuma diem doang gitu kan. Dan gue pernah bahas sih lebih detail lagi di video gue sebelumnya terhadap kenapa kemungkinan besar kalian tuh mempunyai otak yang sedang melakukan pembusukan. Kalian bisa cek sendiri videonya di sana. Tapi ya, doom scrolling pertama kalau misalnya kayak gini guys ya. Kalau udah kayak gini susah kan nih. Kayak misalnya kalian di sini, kalau misalnya kalian yang nonton YouTube kayak gini nih, menurut gue susah tuh. Tapi kalau misalnya udah kayak gini kan terlalu gampang ya guys ya. Dan kalau misalnya keseringan, bahkan sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi lu. Kalau kagak scrolling ya lu nonton Netflix atau gak ngelakuin hal-hal yang gak berfaedah lainnya. Dan gue kagak salahin lu, otak lu pasti mikir kan kayak aduh bosen banget nih gitu loh. Udahlah, lakuin ini aja lah, tau bentar aja. Ya otak lu bilang bentar, tau-taunya udah jam 2 pagi, udah jam 3 pagi. Karena otak lu kan benci ya sama kata bosen ya, dan tidur terkesan bosan. Dan lu pada mikirnya bahwa ya udahlah tidur 3-4 jam aja udah cukup gitu kan. Kita kan manusia dewasa, ngapain tidur sampai 6 jam, 8 jam gitu loh. Nah di sini gue pengen sharing gue punya personal experience. Gue pernah coba bikin suatu studi kasus di mana gue itu tidur di bawah 6 jam sama tidur di atas 6 jam. Dan ada video tersendiri terhadap itu. Tapi basically yang gue dapat adalah secara subjektif, menurut gue 6 jam itu gue minimum sih. Kalau misalnya di bawah 6 jam entah kenapa gue lebih cranky, gue berasa keputusan-keputusan gue bisa terbawa emosi. Tapi kalau misalkan pas di 6 jam, menurut gue tuh optimal tuh. Gue berasa gue udah bisa melakukan suatu produktivitas yang minimum aja dan ngejalanin harinya gue kagak susah. Nah, di konteks kalian gimana tuh? Kalau dari buku yang gue baca, Why We Sleep, emang dibilangin katanya minimum sih 6 jam untuk orang dewasa. Kalau lu kagak bisa perbaikin lu punya jam tidur, menurut gue hidup lu bakal di sana-sana aja guys. Karena lu bangun masih dalam kondisi otak yang setengah penuh. Lanjut hari dengan beban sisa kemarin. Dan kalau gue melakukan cocok logi, sebenarnya ada hubungan dengan cara kalian menggunakan handphone. Berapa banyak dari kalian yang nonton ini diranjang sambil kalian rebahan terus selimutan dengan satu kaki di atas satu kaki lainnya? Karena udah kebiasaan. Banyak kan? Karena kalian tuh udah kebiasaan. Nah contoh hal seperti ini, kalian harus tahu bahwa
namanya ranjang tidur itu tuh buat tidur guys, bukan buat main handphone. Jadi poinnya adalah jangan salahin handphonenya kalian. Yang salah adalah cara pakainya. Bukan HP-nya yang bikin lu nggak bisa tidur, tapi caranya lu pakai. Kalau misalkan lu pakai lu punya handphone di kamar kerja, pas lu lagi santai, nonton video juga santai, ya monggo lah. Tapi kalau misalnya lu lagi di tempat tidur abis itu lu scrolling terus, nah itu problemnya. Jadi kenapa lu sering capek? Bukan karena lu tuh lemah, tapi karena lu itu kagak bisa menggunakan otak lu dengan baik. Kita itu dilahirkan sebagai manusia goa yang sekarang sudah hidup di zaman modern. Jadi mungkin kalian bertanya, ya udah bro, kalau gitu sekarang solusinya apa gitu? Seperti gue bilang, kalian harus bisa mengurangi kalian punya keputusan sehari-harinya kalian. Semakin dikit kalian punya keputusan, semakin optimal juga keputusan tersebut. Beberapa rutinitas kecil yang menurut gue bisa ngebantu, yang tadi gue bilangin, kita ngomongin jalan pagi kena matahari, itu satu. Jauhin handphone pas habis tidur dan gunain ranjang tidur buat tidur. Pakai baju itu aja, jadinya otaknya kalian tuh kagak capek ke hal-hal yang gak penting. Tidur minimum 6 jam menurut jam biologis gua ataupun di Why We Sleep. Terakhir ada cobain intermittent fasting. Baik lagi fungsinya untuk bisa meminimalisir kita punya keputusan setiap harinya. Dan kalau misalkan ini semua masih kagak berhasil, mungkin terkesan tolol, tapi gue ada lihat beberapa perusahaan di luar negeri sana sudah memberikan waktu tidur siang untuk pegawainya. Kenapa diberikan seperti itu? Karena sudah ada studinya dibilangin 15-30 menit punya tidur siang itu bisa ngebantu kalian punya produktivitas. Karena kalau kita mikir secara rasional make sense juga ya, dibanding kita hajar 8 jam kayak bener-bener pure kerja gila-gilaan tapi kita kagak optimal, mendingan kita ada break bentar aja dan kalian coba pakai itu buat tidur. Abis itu kalian bisa lebih produktif lagi. Ya ngomong kasar ya, kita manusia bukan mesin. Layaknya analogi yang tadi gue bilangin, kalau misalkan otak kita adalah super komputer, ini kan kebanyakan tabnya, tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, tab 5, tab 6. Mending kalau misalnya setiap tabnya itu kita tuh udah bener-bener ngerti banget, pahamin gitu. Tapi masalahnya kagak kan, semua tab-tab ini bisa kadang-kadang tuh tab yang gak berfaedah. Nah buat otak kalian kagak ngehang, kalian itu harus melakukan satu perubahan. Dimana cobain deh semua rutinitas yang gue tawarkan di video ini, kalian coba 30 hari aja dulu. 30 hari, gue gak minta kalian terlalu banyak, 30 hari dulu, kalian rasain dulu manfaatnya, abis itu coba sharing dan tag gue. Gue yakin hidup kalian tuh harusnya bisa berubah. Gue yakin harusnya kalian tuh udah gak capek banget lagi. Karena sekali lagi, menurut gue, kenapa lu capek banget? Karena hari lu tuh tidak terstruktur. Lu kagak tahu buang energi lu tuh kemana. Saat lu udah tahu energi lu tuh harus dialokasikan kemana, menurut gue hidup lu pasti berubah. So, itu aja video gue hari ini. Next video siapa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.